Sobat rekan media di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dalam acara Beda Kasus. Masih berlanjut dengan topik diskusi kita pada kesempatan yang lalu terkait dengan kasus korupsi Bakti Kominfo. Dalam diskusi yang lalu ada beberapa isu yang kita angkat, termasuk soal kesan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung ini terkesan justru bisa membonsai pengungkapan kasus ini. Kemudian juga ada isu soal tindak pidana pencucian uang yang tidak dikenakan kepada seluruh terdakwa, termasuk juga tersangka yang belum diajukan ke pengadilan. Kemudian ada isu yang terbaru bahwa dari investigasi majalah Tempo ada upaya untuk mengumpulkan duit sebesar 243 miliar. Kemudian ada beberapa isu-isu lagi yang terkait dengan dakwaan itu, nanti kita akan bahas pada diskusi kita. Hadir bersama kita pada saat ini ada Bang Petrus Celestinus, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara. Kemudian ada Bang Firman Tenri Masengi, beliau advokat dan mantan aktivis. Untuk membahas ini kita langsung saja, mungkin saya meminta penjelasan dari Bang Petrus ini, maksudnya membonsai kasus ini dengan dakwaan jaksa penuntut umum ini seperti apa penjelasan Bang Petrus? Ya, jadi sikap yang sama nanti kita harapkan juga dari penasihat hukum para terdakwa yang pada persidangan kemarin mereka akan menyampaikan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa ini. Karena setelah kita mendalami surat dakwaan jaksa ini, nampak sangat jelas bahwa dari aspek material surat dakwaan jaksa ini tidak cermat, ya, tidak merumuskan secara lengkap, jelas dan terang tentang bagaimana peran pihak-pihak yang pada awal sebelum terjadinya lelang, tender dan segala macam ini melakukan pertemuan bersama dengan Menkominfo atau mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan Direktur Utama Bakti Anang Latif. Ini saya mau minta penjelasan Bang Petrus. Kalau dalam dakwaan itu kan disebutkan bahwa ada pertemuan antara Johnny G. Plate, antara Anang Ahmad Latif, antara Galumbang Menak Simanjuntak. Yang menjadi pertanyaan, kalau Johnny Plate, Anang ini jelas kapasitasnya seperti apa. Tapi satu orang yang kelihatan perannya sangat signifikan, Galumbang Menak itu sebagai apa? Saya tidak mencermati sejauh dalam dakwaan itu, dia dalam kapasitas sebagai apa? Apakah dia direktur utama dari sebuah konsorsium atau apa? Tidak jelas di situ. Iya, Pak Simanjuntak ini dia disebut-sebut pimpinan dari sebuah perusahaan yang memiliki keahlian terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan proyek-proyek telekomunikasi. Apa dia konsultan atau apa? Nah, dalam kaitan dengan peristiwa yang kemudian menjadi korupsi ini, dia merupakan teman yang digunakan untuk konsultasi, ya konsultan lah, yang bicara tentang proyek yang mau dikerjakan ini apakah layak atau tidak, dari segi waktu tercukupi atau tidak. Ya. Nah, dia dibutuhkan perannya di situ. Ya, jadi dia seorang ahli tapi tidak terkait dengan entitas bisnis secara langsung, ya. Misalnya dia tidak langsung, dia tidak masuk dalam konsorsium, dan dia juga tidak atau belum kita temukan posisinya sebagai subkon dan lain-lain. Ya, kemudian ada figur lain, misalnya Irwan Hermawan. Itu juga tidak jelas dia apakah mewakili suatu entitas bisnis atau ya sama seperti Galumbang Menak tadi.
Iya, jadi Irwan, Pak Simanjuntak, mereka ini kan sama-sama ada dalam satu kelompok yang sering melakukan diskusi dengan Anang Latif. Kelompok apa? Ya pertemanan, kelompok bermain golf, ya kemudian mungkin karena profesinya berkecimpung di bidang proyek-proyek telekomunikasi, ya termasuk juga mungkin kaitannya dengan pembangunan menara-menara yang sebelum dibangun oleh BTS ini kan mereka sering kerjakan. Jadi pertemanan mereka itu kemudian lebih mengkristal ketika ada gagasan untuk membangun BTS. ribuan menara BTS di seluruh Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil. Nah, kalau kapasitas dan peran mereka kan, kalau misalnya dia konsultan atau dia punya keahlian tertentu, kemudian apakah dia misalnya berada dalam struktur bakti atau struktur kominfo? Kalau tidak ada perannya di situ. Jadi dua orang ini ada di luar struktur kominfo, ya, sehingga mereka masuk di dalam mengapa mereka juga kemudian menjadi tersangka? Karena menurut jaksa mereka ini ada dalam satu rangkaian kesepakatan bagaimana semua prosedur, semua persyaratan, semua ketentuan yang mensyaratkan harus ini dan harus itu mereka kesampingkan. Peran mereka tidak jelas, kapasitasnya tidak jelas, tidak mewakili entitas bisnis dari suatu badan hukum, tetapi kelihatan peran mereka itu sangat signifikan, bahkan dialah yang membawa ini. Nah, kan ini kan apakah ya identik dengan perantara lah begitu ya? Ya, kalau lihat dari konstruksi dakwaan itu, dengan mereka sudah menjadi tersangka, mereka ini ada di dalam kelompok yang seharusnya disebut sebagai aktor intelektual. Itu dia, aktor intelektual, tetapi tidak walaupun mereka tidak membawa organ perusahaan yang secara resmi masuk di dalam. Nah, ini yang membuat perkara ini menjadi betul-betul menjadi mega korupsi, karena dari 10 triliun itu 8 triliun lebih habis terbayar habis kepada kelompok-kelompok ini. Nah, kaitan dengan itu Bang Petrus, kan di dalam dakwaan, kalau tidak salah dakwaannya Joni Plate maupun Anang itu ada rangkaian peristiwa yang menyatakan bahwa dalam pertemuan antara Joni Plate, Anang Latif, terus Galumbang itu ada pembicaraan soal komitmen 10%. Nah, kalau komitmen 10% dari total nilai proyek ini kan sekitar 10 triliun yang sudah dicairkan ya. Kalau 10% berarti 1 triliun. Tapi dari dakwaan yang kita sudah ketahui bersama, ada perincian bahwa ada 119 miliar ke Irwan Hermawan. Ada 50 miliar plus 2,5 juta US dollar kepada Yus Rizky. Kemudian ada 17,2 miliar kepada Joni Plate. Ada 5 miliar kepada Anang Ahmad Latif. Kalau dikalkulasi 119 miliar plus 50 M tambah 2,5 juta US dollar kan itu sekitar 37,5 miliar ya, artinya 87,5 miliar plus 7,5 hanya sekitar 200-an miliar. Kalau bicara komitmen 10% saja itu kan tidak signifikan, masih ada 700. Kalau komitmen fee-nya 10% dari 10 triliun berarti 1 triliun. Kalau dari 200 sekian triliun, nah 700 sekian miliar itu kemana? Nah itu. Ya, jadi 119 miliar yang disebut-sebut di dalam dakwaan sebagai yang dikumpulkan oleh si Irwan ya. Itu bukan dari komitmen fee 10%, tetapi uang yang dikumpulkan berdasarkan hasil investigasi majalah Tempo, ya, berdasarkan keterangan Irwan, siapa namanya? Irwan Hermawan ini, uang yang dia kumpulkan dari rekanan-rekanan, dari konsorsium-konsorsium untuk menutup kasus ini.
bukan uang yang sudah dibayarkan kepada kelompok mereka ini, kelompok Anang, kelompok Simanjuntak dan lain-lain ini yang dari tiap rekanan atau subkon itu 10%. Bukan dari situ. Jadi uang yang 119 miliar ini berdasarkan hasil investigasi Tempo, ya, yang sudah dikonfirmasi juga kepada orang-orang yang diperiksa itu, bahwa uang itu dikumpulkan untuk menutup kasus ini. Jadi orang-orang yang mungkin ada yang sudah jadi tersangka, termasuk Yus Rizky disebutkan 60 miliar. Ini juga makin menarik jadinya kan, berarti ada upaya untuk menghalangi penyidikan. Nah, saya mau minta pandangan Bang Tenri ini, kira-kira kalau betul ada upaya untuk mengumpulkan uang, berarti kan ada upaya untuk menghalangi penyidikan dengan menghentikan pengusutan ini. Kira-kira pandangan Bang Tenri gimana? Tadi menarik apa yang dikatakan oleh Bang Petrus. Pertama adalah intelektual dadernya, kan? Ya. Nah, proyek BTS itu sebenarnya proyek lama di Kemenko. Mulai dari 2G, 3G sampai sekarang 4G kan. Jadi ini memang adalah proyek lama yang menjanjikan keuntungan besar. Jadi dugaan saya atau perkiraan saya, pertemuan-pertemuan itu Bang, ini adalah konspirasi jahat mereka untuk kemudian bagaimana cara merampok APBN lewat proyek BTS ini. Ya kan? Ya, ditambah lagi yang tadi disinggung adalah upaya untuk menghalang-halangi penyidikan. Ya, menghalangi penyidikan itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, lewat perintah siapa saja. Pertama, perintah para tersangka, ya kan? Ya. Merayu BPK, merayu Kejaksaan Agung supaya nanti dakwaan yang muncul adalah dakwaan-dakwaan yang lemah. Ini yang menarik. Ini yang justru menarik karena dakwaan ini sama sekali tidak mengungkit atau tidak menguraikan secara jelas apakah ada dari 10 triliun ini ada duit yang mengalir ke institusi ini atau pejabat ini atau ini. Nah, tadi yang disinggung oleh Bang Petrus juga, yang sekian ratus triliun itu kan bukan dari hasil komitmen fee-nya. Tadi kan Aaron bukan dari komitmen fee. Jadi bukan komitmen fee. Fee-nya sendiri kemana komitmen fee-nya itu? Jadi uang 119 miliar yang dicantumkan dalam dakwaan yang berdasarkan investigasi majalah Tempo itu seharusnya 243 miliar itu uang saweran dari mereka yang merasa dirinya terancam ketika penyidikan perkara ini semakin melebar. Ya. Berarti kemungkinan bahwa saweran itu dari orang-orang yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Di sini kita lihat terjadi perlakuan yang berbeda. Ya. Kalau uang yang didapat Johnny Plate sebesar 17 miliar disebutkan alirannya antara lain ke beberapa lembaga sosial, ya gereja, ya universitas dan lain-lain. Tetapi mengapa uang 119 miliar yang didapat oleh Irwan dan kawan-kawan mengumpulkan itu tidak disebutkan pendistribusiannya kemana saja. Sementara menurut majalah Tempo, ya, yang dalam laporan utama minggu terakhir ini, itu menyebutkan secara jelas alirannya kemana-mana dalam rangka untuk menutup kasus ini. Dan itu terjadi sudah lama. Nah, yang kita sesalkan, sampai dengan hari ini, Kejaksaan Agung tidak pernah membuka penyidikan ke arah upaya kelompok ini, ya, kelompok para tersangka ini, dan yang lain yang belum dijadikan tersangka, untuk menutup kasus ini atau setidak-tidaknya melokalisir peran para pelaku itu hanya sebatas sekian orang. Jadi betul ada upaya untuk upaya itu sudah terjadi, mengumpulkan uang dan mendistribusikan kepada orang-orang tertentu yang mengaku bisa beli ini Kejaksaan Agung. Dan tetapi Kejaksaan Agung tidak menggunakan peristiwa ini ya untuk menjerat mereka dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Karena kita tahu belakangan ini Kejaksaan sudah berani menggunakan pasal penghalangan atau merintangi penyidikan tindak pidana korupsi
dan sudah 3 atau 4 orang advokat justru di penjara gara-gara bertemu saksi, ya, mengajarkan saksi untuk membelokkan fakta dan segala macam. Kenapa di dalam kasus ini kenapa tidak dilakukan? Tapi kan bisa jadi Bang, meskipun dia kumpulkan dari mungkin orang-orang yang belum menjadi tersangka, tetapi duit itu mungkin tidak didistribusi. Begini Bang. Nah, tapi begini juga, kalau ya sejauh pengetahuan kita, biasanya investigasi majalah Tempo itu cukup valid ya, dalam arti bisa dipertanggungjawabkan sumber beritanya siapa, dan ya jarang sih. Dan ini kan delik formil, soal ancaman pasal 21 itu, meskipun uang itu tidak nyampe kepada aparat penegak hukum, tapi perbuatan materialnya sudah jalan. Kemudian ini Bang, ini dalam dakwaan disebutkan bahwa Yus Rizky itu dibawa atau diperkenalkan oleh Johnny Plate, Menteri Kominfo, kepada Anang. Yang menarik, Yus Rizky ini kira-kira apa kepentingannya Johnny Plate atau siapa dia sehingga sekelas menteri harus berjuang supaya dia menjadi mitra dari semua konsorsium itu. Ya, di sini menggambarkan salah satu titik lemah dari surat dakwaan jaksa. Dia tidak cermat, atau kita katakan secara ekstrim, jaksa sengaja menutup-nutupi. Ya, tidak mungkin ujuk-ujuk Yus Rizky ini diterima oleh seorang Johnny Plate. Ya, karena dalam dakwaan hanya disebutkan bahwa ketika Johnny Plate bertemu dengan Anang, Johnny Plate menyatakan bahwa tolong yang namanya Yus Rizky ini tolong ditunjuk untuk masuk ke dalam proyek ini untuk pengadaan baterai dan jadi ada kira-kira ada kata-kata begini, minta tolong supaya Yus Rizky ini pengadaan solar panel dan baterai atau power system itu diberikan kepada grup bisnis Yus Rizky. Nah, bicara grup bisnis kan berarti entitas, badan hukum. Tetapi di dalam dakwaan tidak kelihatan Yus Rizky ini mewakili entitas atau badan hukum. Dikaburkan. Itulah jadi tadi di bonsai. Jadi jaksa harusnya menjelaskan, mengorek lebih dalam atas dasar apa Johnny Plate menyebut nama Yus Rizky. Apakah sebelumnya itu ada pertemuan langsung antara Yus Rizky dengan Johnny Plate, atau sebelum Yus Rizky dipertemukan dengan Johnny Plate ada orang di belakang Yus Rizky, katakanlah Happy Hapsoro, ada komunikasi dengan Johnny Plate. John, perusahaan saya pengen ikut mengambil bagian harus dalam dibuka proyek dong, ini. harus dibuka dong komunikasi antara Johnny Plate dengan Yus Rizky. Siapa yang bawa ini? Ini yang di dalam dakwaan jaksa itu terjadi penggalan cerita panjang yang membuat kalau kita baca itu menjadi tidak logis. Dipenggal, ya betul. Dan yang aneh juga dalam dakwaan itu sama sekali tidak ada kelihatan bahwa ada keuntungan pribadi bagi Johnny Plate terkait dengan aliran duit ini, karena misalnya disebutkan ada penerimaan uang melalui stafnya dia itu 500 juta kali 20 bulan, sekitar 10 miliar. Kemudian ya ada sekelas Johnny Plate apa iya mau mengorbankan diri dengan terlalu receh itu, terlalu receh. Nah, begitu juga dengan Yus Rizky. Yus Rizky ini kan disebut menerima 2,5 juta US dollar dan 50 miliar sebagai buah dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh perusahaannya. Itu pertanyaannya komitmen fee atau keuntungan? Itu tidak dijelaskan oleh jaksa. Padahal kita tahu bahwa misi Yus Rizky atas nama BUP yang disebut sebagai direktur utama dari basis utama Prima, itu dia punya tanggung jawab mencapai 40% pembiayaan untuk itu. Ya. Kalau 40% pembiayaan untuk itu berarti sekitar 4 triliun digarap oleh digarap oleh perusahaan di mana
Yus Rizky sebagai dirutnya. Ya, BUP tadi. Yus Rizky di dalam pembicaraan dengan Anang dan kawan-kawan, dia menyatakan bahwa saya rekomendasikan 3 perusahaan. Ya. Akan masuk sebagai subkon. Untuk semua untuk pekerjaan, dan dia masuk kepada 3 konsorsium untuk pekerjaan tahap 1, tahap 2, ya, atau disebut apa, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5, tiga-tiganya dia masuk. Jadi yang kita pertanyakan sekarang, apakah hanya 2,5 juta US dollar dan 50 miliar itu yang diperoleh menjadi keuntungan PT Basis Utama Prima? Walaupun Basis Utama Prima sampai sekarang kita belum lihat muncul secara formal dalam kontrak. Tidak ada kontrak. Yang muncul justru ada di dalam surat dakwaan itu tadi ada tiga perusahaan. Excelsia Mitra Niaga Mandiri untuk paket 1 dan 2, kemudian PT Bintang Komunikasi Utama untuk paket 3, dan PT Indo Electric Instruments untuk paket 4. Ya, PT Bintang Komunikasi Utama memang ada di dalam daftar rekanan subkon yang menjadi rekanan bakti. Dan dia ada di dalam konsorsium yang menangani titik 3. Kan jadi kan ada 1-2 ya. Kalau 1-2 itu kan dikatakan ditangani oleh ya Fiber Home itu kan paket 1, paket 2. Kemudian Lintas Arta paket 3. Nah, itu dia ada di situ. Sedangkan 2 yang lain yang dinyatakan sudah taken kontrak pun tidak ada di dalam surat dakwaan, yang ada di dalam 113 itu. Tapi di dalam dakwaan ada uraian peristiwa yang menyebutkan bahwa setelah Excelsia Mitra Niaga Mandiri, kemudian Bintang Komunikasi Utama dan Indo Electric Instruments menandatangani kontrak, kemudian Yus Rizky menerima itu 50M plus 2,5 juta US dollar. Nah, ini 50M plus 2,5 juta US dollar ini apa ininya? Tidak disebutkan posisinya untuk apa. Apakah itu jasa yang dia peroleh sebagai makelar yang berhasil membawa 3 perusahaan dan menangani 40% pembiayaan itu? Atau itu uang apa? Nah, ini juga menarik. Itu yang saya bilang, kita lihat secara keseluruhan. Surat dakwaan ini memang menggambarkan ada banyak pihak yang mau dilindungi. Gitu. Di bawah saya lah tadi. Nah, kan menjadi tanda tanya juga kan Yus Rizky itu dalam pemberitaan, dan kalau tidak salah dalam identitas di ini juga disebutkan bahwa dia adalah Direktur Utama Basis Utama Prima. Kemudian apa sih bisnis utamanya Basis Utama Prima ini? Kenapa? Karena Yus Rizky harus membawa 3 perusahaan ini. Kalau katakanlah bisnis Basis Utama Prima itu juga bersentuhan dengan soal telekomunikasi, berarti kan dia punya keahlian dalam bidang itu. Kenapa harus membawa? Makanya kalau kita lihat dari surat dakwaan, sebetulnya Yus Rizky ini dijadikan tersangka dan ditahan ini dosanya tidak jelas apa dosanya. Iya toh? Dia perusahaan yang sedang mencari proyek, kemudian dia dibukakan pintu masuk melalui subkon. Kalau subkon kan tidak perlu ikut tender, ya, di syaratnya cukup taken kontrak. Terus dia dapat uang, uangnya juga tidak besar. Tapi juga tidak disebutkan Bang, ini ada lelangnya. Itu kan berita yang masih ada ini kalau tidak salah dalam dakwaan sudah disebutkan bahwa ada proses. Kalau mereka bertiga ini kan subkon yang sudah dikondisikan, ya udah di belakang itu sudah terjadi. Itu diungkap jaksa juga. Nah, kemudian ini soal yang janggal juga. Misalnya Johnny Plate, sejauh ini kita tidak dengar bahwa dan bahkan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa belum cukup bukti ada tindak pidana pencucian uang. Nah, kira-kira Bang Tenri ini apa? Punya informasi atau apa? Kalau bilang belum cukup bukti, ya mereka bisa membuktikan. Harus ditelusuri. Harus ditelusuri, ya kan? Iya, karena ada informasi yang saya terima bahwa tersangka AL itu dalam waktu 20 bulan sudah mengumpulkan atau membeli 40 aset. 40
40 aset. Berarti kan Kalau asetnya rata-rata 3 miliar. ya 1 miliar Hasil aja dalam berapa? bentuk tanah atau rumah atau Ya dalam bentuk tanah, rumah. Ya. Ini yang saya dengar informasi. dan memang dalam dakwaan Anang memang ada pencucian uang. Ya, artinya ada TPPU kan di situ. Nah, Ada. kalau Ini lagi yang menurut saya aneh ya, kan Menkominfo ini ya sebelum menjadi politisi kita udah tahu bahwa dia adalah pengusaha besar. Ya. Nah, kalau katakanlah dia sekelas dia, terus hanya dengan recehan begini kan menurut saya juga tidak masuk akal juga ini. Motivasinya apa? Apa motivasinya dia misalnya harus misalnya membawa Yusriski. Kalau tidak ada imbal baliknya terus ya ngapain dia cawe-cawe, termasuk ini harus mengintervensikan, ini kesannya mengintervensi proyek ini karena KPA-nya Direktur Utama Bakti, tetapi di satu sisi juga Menkominfo juga masih cawe-cawe, ya kan, masih ya ibaratnya membawa Yusris ke segala macam kan. Ini kira-kira masuk apa enggak? kita kan, betul, memang ini perkara receh buat seorang Johnny G. Plate. Tapi umum kita tahu juga bahwa kebanyakan menteri kita ini menitipkan kepentingannya itu kepada bawahannya. Nah, berarti Umpama di kementerian yang lain ke dirjennya, ya kan? Itu biasa terjadi. tapi memang dalam dakwaan juga kalau tidak salah disebutkan bahwa ada beberapa perusahaan itu terafiliasi dengan misalnya Johnny Plate, terafiliasi dengan beberapa orang yang disangkakan itu. Nah, apakah kalau misalnya tidak dikenakan TPPU lalu bisa terungkap kira-kira misalnya Oh, ini unsur TPPU-nya terpenuhi kok. ya makanya jadi kalau tidak dikenakan TPPU kepada semua terdakwa atau tersangka yang belum Ya harus. Karena begini, TPPU itu kan mensyaratkan dia menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk uang atau surat berharga. Faktanya, bukan fakta. Apa yang sekarang beredar dari penelusuran Tempo dan dunia maya bahwa kejadian di Praja Dalam itu ada yang dialihkan dalam Praja Dalam itu. Hah? Praja Dalam itu apa? Ya, yang tertulis Itu sepertinya tim yang disiapkan oleh Yusriski itu kita duga untuk aja. untuk Nah, itu kantor atau nama jalan kantor. Jadi itu kan di situ ya di medsos banyak tuh disebutkan ada OB yang kemudian dibukakan akun untuk sahamnya gitu. Kayak nomina begitu ya? Iya, nomina gitu. Ini kan Ya, jangan-jangan juga mereka menjadi figuran, jadi pemegang Ya, saham atau iya, bisa jadi. pengurus perseroan. Betul. Kemudian perseroan itu yang Tapi masuk kan- menjadi subkon. Tapi kan di situ Praja bukan perusahaan. Nah, Saya jadi kurang tahu itu. Tapi yang jelas begini, syarat TPPU-nya sudah melekat di situ. Ya sudah ini ya. Sudah ada. jadi di dalam dakwaan itu kan disebutkan bahwa perbuatan 3 orang terdakwa yang dakwaannya sudah dibacakan kemarin itu merugikan ada 8 kelompok. Ya. Dari 8 kelompok ini ada disebut memang nama Yusriski, Muhammad Yusriski. Dan Yaitu sudah 50 miliar dan 2,5 juta US dollar. Nah, tetapi tidak disebutkan keuntungan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan yang oleh Yusriski dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT Basis Utama Prima menggunakan payung 3 perusahaan itu menjadi subkontraktor dan ada juga yang mungkin dia menggunakan rekanan bakti lainnya untuk masuk di dalam pekerjaan ini. Tidak diuraikan oleh jaksa. Ya. Karena toh tidak mungkin dari 40% pembiayaan yang dikeluarkan oleh Basis Utama Prima melalui 3 perusahaan yang disebutkan tadi, tidak disebutkan apa yang mereka dapat. Apa perannya dan apa yang mereka Apakah uang ini, uang yang keuntungan yang didapat di luar yang diterima Yusriski ini tertanam di salah satu konsorsium atau tertanam di dalam
perusahaan rekanan yang digunakan tangannya oleh Yusriski, ini yang tidak dijelaskan oleh jaksa di dalam dakwaan baik terhadap Joni Plate maupun disinggung Bang di bonsai Anang Latif. sumir ini. Nah, kita berharap dalam surat dakwaan untuk Yusriski ini harus diperjelas. Ya. Nah, ini kalau kita sedikit melihat ke belakang ketika awal pengungkapan kasus ini, kan disebutkan bahwa perkara ini bisa menimbulkan goncangan politik, dan berdasarkan hasil investigasi majalah Tempo kemudian muncul nama Basis Utama Prima. Di Basis Utama Prima lalu ada nama Happy Hapsoro. Nah, sampai saat ini hanya Yusriski yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Happy Hapsoro yang disebutkan memiliki 99% saham Basis Utama Prima diperiksa pun kita belum pernah dengar ya. Apakah mungkin pernah diperiksa tetapi tidak dipublikasi, kita tidak. Nah, ini kira-kira yakin nggak Bang Petrus bahwa betul Kejaksaan Agung akan mengembangkan kasus ini? Saya termasuk yang tidak yakin ya. Karena harusnya persidangan dari 3 terdakwa kemarin yang seperti kemarin dalam diskusi kita sebelumnya, Pak Sugeng Teguh Santoso menyatakan akan ada babak-babak yang menggetarkan. Mengejutkan. Ternyata tidak ada. Apa namanya? Kejutan-kejutan Ya. baru. Ya. Terus kan Jaksa Agung dalam wawancara khusus dengan salah satu media itu menyebutkan bahwa dia akan mengusut kasus ini secara independen tanpa melihat latar belakang siapa yang disebutkan. Nah, beliau menyebutkan bahwa kita lihat saja di pengadilan nanti. Berarti kan Jaksa Agung justru melempar bola ini kepada terdakwa dan termasuk saksi yang akan diperiksa. Dia sebagai penguasa Jaksa Agung menyerahkan kembali kepada jaksa-jaksanya. Di mana kan kita sejak awal sudah menyinggung, ini dibonsai kok oleh mereka sendiri. Iya, pembonsaian ini kan udah jelas. Seperti ada upaya untuk menghentikan, menghalang-halangi, merintangi yang sudah diakui oleh Irwan sendiri. Jadi dengan kata lain, apa yang disampaikan Jaksa Agung itu Bang Petrus tidak yakin, Bang Firman? Ya. Bonsai itu udah kecil. Kalau dia dipotong-potong lagi, tambah kecil kan bonsainya. Dan tidak tertutup kemungkinan ya 8 orang tersangka inilah tersangka terakhir. Jadi ya tidak yakin bahwa perkara ini akan berlanjut pada pengembangan. Tidak ada publikasi, tidak ada pengumuman sebagai suatu komitmen mewujudkan harapan publik, mewujudkan jaminan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD bahwa penegakan hukum kasus ini akan berdasarkan pendekatan hukum murni. Artinya akan menghalau sejauh mungkin intervensi politik Dan atau kepentingan politik. Dan sampai saat ini juga Mahfud setelah mengungkap kasus ini diam-diam saja, tidak. Biasanya kan kalau kayak kasus yang lain-lain itu dia dia pantau. Kita lihat dalam kasus kayak Sambo. Verdi Sambo. Itu beliau tiap 2 hari menyampaikan sikap, dia kontrol betul. Bahkan kesannya apa yang dititahkan oleh Pak Mahfud itu kemudian diamini oleh kepolisian dengan menetapkan tersangka ini. Betul. Tapi dalam kasus ini kan tidak kelihatan itu. Nah, kalau misalnya tidak yakin bahwa Kejaksaan Agung akan mengembangkan kasus ini, apakah ada harapan misalnya KPK mensupervisi pengungkapan kasus ini? Mestinya begitu di dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangka mensupervisi kejaksaan dan kepolisian yang menangani kasus tindak pidana korupsi, KPK sebetulnya bisa bertindak lebih jauh. Ya, dia tidak perlu harus mengambil alih, tapi dia harus mendorong kejaksaan ya berdasarkan kewenangan yang dia miliki dan berdasarkan hasil supervisi yang dia lakukan. Dia ingatkan kejaksaan, kenakan mereka yang mencoba merintangi bahkan berusaha untuk menutup kasus ini dengan mengumpulkan uang begitu banyak, diproses. Ya, dan ini kan termasuk kasus mega korupsi ya, karena nilainya sampai puluhan triliun. Ya. Tapi sejauh ini kan KPK tidak menunjukkan apa ada upaya untuk mengawasi atau bahkan
Ya jangankan mensupervisi, mengawasi secara ini saja tidak. Ya, karena Tidak ada memang pernyataan. KPK di eranya Firly ini sudah kembali seperti polisi dan jaksa lagi. Bahkan ya seperti sekelas polsek atau polres. Cara mereka menindak. Jadi kita tidak bisa berharap banyak dari peran KPK, baik itu dalam peran melakukan supervisi, ya, atau melakukan langkah-langkah yang seperti mengambil alih penindakan. Kalau kita tidak bisa berharap ke KPK, kepada institusi Kejaksaan Agung juga tidak ada harapan bahwa mereka ada niat untuk mengembangkan kasus ini. Ada harapan nggak kepada misalnya para terdakwa atau saksi yang kan gini, TPPU itu kan sebenarnya bisa meminta tolong kepada PPATK. Setelah itu kan kita follow the money. Jadi follow the money itu mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh arus atau aliran uang bank yang mengalir jauh sampai kemana-mana itu. Nah dari situ kemudian baru kita bisa menggali lebih dalam. Ketika aliran dana ini bisa dilacak, maka kemudian itu bisa ditetapkan, ya, atau minimal dijadikan saksi untuk kan membongkar kasus TPPU ini. sejauh dakwaan yang sudah dibacakan itu, sejauh yang kita lihat itu baru Anang yang dikenakan TPPU, ya kan? Ada 2 atau 3. Nah, tetapi kan Anang ini cuma disebutkan menerima 5 miliar. Jadi ini nilainya puluhan triliun, tetapi kalau TPPU hanya dikenakan kepada Anang, ya bagaimana bisa menelusuri? Anak ini punya kedudukan strategis, punya kewenangan yang luar biasa. Kewenangan dia lebih tinggi dari Joni Plate. Tapi cuma menerima 5 miliar. Apa yakin nggak bahwa ini? Enggak. Nah, makanya kan Ya, kuncinya di Anang Latif aja. Ini kan proyek ini kan sudah dikuasai oleh sindikat yang bermain di dalam ya mafia, ya kalau kita bilang mafia tanah, ini mafia sinyal ini. kan meskipun sudah ada beberapa terdakwa yang dikenakan oleh TPPU, meskipun tidak semuanya, tetapi sejauh yang kita ikuti di media, dari statement Kejaksaan Agung kan baru melakukan penyitaan terhadap harta tanah Joni Plate, sedangkan tersangka atau terdakwa yang lain kita belum dengar apanya yang disita. Ya itu tadi lagi kembali ke awal. Ini kan pengaburan. Nah, berarti Jadi memang kasus ini kita berharap hanya presiden yang bisa perintahkan kasus ini diusut secara tuntas oleh kejaksaan. Lain daripada itu tidak bisa. Nah, yakin nggak bahwa presiden bisa ini? Ya kita lihat aja. Apalagi masa jabatan Jokowi ini kan tinggal setahun lebih. Iya. Harusnya ini harus menjadi apa yang disebut sebagai legasi yang dia tinggalkan. Dan dalam rangka memperbaiki hukum kita yang sudah rusak, hukumnya rusak, aparatnya rusak. Jadi jangan ini dibiarkan. Kalau misalnya petinggi partai yang menjadi tersangka dan terdakwa dalam perkara ini hanya Joni Plate, jangan-jangan sinyalemen yang menyatakan bahwa kasus ini motivasinya politis. Iya. Betul. Bisa jadi. Masyarakat justru sekarang yang mereka yakini itu. Nah, kan berarti selama ini kan Pak Mahfud selalu mendengungkan bahwa hukum itu harus menjadi panglima. Sepertinya jaksa sangat minim ya dalam menggali. Tapi buru-buru untuk dihadapkan ke persidangan. Nah, berarti kan apa yang digaungkan Pak Mahfud selama ini bahwa hukum harus menjadi panglima, berarti tidak ini dong. Tidak kelihatan dalam pengungkapan kasus ini karena ternyata sinyalemen bahwa ini kasus ini muatannya politis. Ya orang dengan ini kan dia membantah sendiri. Dia mengatakan bahwa sekarang ini terjadi industrialisasi hukum kita, ya kan? Kalau udah bicara industri, ya gua dapat apa, gua bayar apa, kan begitu. Kalau untuk ancaman di sini yang paling tinggi pakai undang-undang TPU itu kan cuma 15 tahun penjara. Dengan uang yang mereka miliki, mereka beli sel, beli penjara, ya kan? Beli incognito, macam-macam. Semua kemewahan dia dapat. Jadi nggak ada pengaruhnya juga ketika mereka di penjara. Tapi yang paling penting dengan semua ini, itu harus ada perampasan aset dan pemiskinan para koruptor. Nah, itu kan hanya bisa dilakukan kalau dikenakan TPPU, kalau tidak ya. Oh, saya lebih sepakat kembali kepada
TAP MPR 1198 bahwa ada ancaman hukuman mati dari situ. Karena ini disebut sebagai extraordinary crime. Kalau TPPU cuma 15 tahun, Mas. Kan ada korupsinya. Baik. Hukuman mati bisa dijatuhkan. Ya, bisa dilakukan. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita akan tetap mengawal pengungkapan kasus ini. Nanti kita akan cermati persidangan berikutnya seperti apa keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bang Petrus Celestinus, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, kepada Bang Tendri Masengi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.